Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan hari ini ya, aku pengen membahas tiga permasalahan atau tiga kasus yang dialami karena TikTok atau aplikasi TikTok. Kita tahu bahwa Indonesia itu adalah pengguna aplikasi TikTok terbanyak gitu, nomor 1 atau nomor 2 sekarang aku lupa. Kemarin aku sempat meriset beberapa tentang TikTok gitu kan. Dan di sini aku sebenarnya cuman ngambil 3 kasus saja. Sebenarnya banyak banget kasusnya, tapi aku 3 aja yang mungkin bisa menjadi contoh buat kalian kedepannya main TikTok, sosial media apapun. Kalian harus bisa memilah, kalian harus tahu batasannya di mana. Karena ya malu-maluin lah kalau misalkan kalian nggak tahu batasan main sosial media. Dan aku nggak mau basa-basi lagi gimana kasus pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang ini gitu. Dan ini adalah 3 kasus pembunuhan gara-gara TikTok. Nomor 3 nggak usah lah. Kasus yang pertama ini terjadi di Kabupaten Sumeneb, Madura, di mana ada seorang suami berinisial AH berusia 46 tahun yang menghabisi istrinya gara-gara nasihat TikTok. Ini agak aneh sih ya, tapi ya ini benar-benar fakta. Ketika pelaku AH diperiksa oleh polisi, pelaku ini dalam pengaruh narkoba dan korbannya yaitu istrinya sendiri berinisial NC berumur 42 tahun itu meninggal dunia. Awalnya kasus ini tuh sebenarnya sepele ya, karena ya aneh aja gitu kan ya, masa gara-gara nasihat di TikTok sampai dihabisi gitu kan, kayak nggak masuk akal. Tapi ketika pelaku diperiksa dan dites urin, benar saja ternyata pelaku ini sedang terpengaruh dengan narkoba. Akhirnya ya pelaku diduga memiliki pola pikir yang sensitif dan curiga berlebihan yang berakibat pelaku juga mengalami halusinasi yang cukup mengganggu. Pengungkapan kasus ini itu berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 lalu, sekitar pukul 10 malam. Di mana saat itu tersangka AH itu sedang scroll TikTok, delok-delok FYP ngono kan ya. Biasanya juga ya, kalau misalkan scroll TikToknya itu bapak-bapak itu biasanya muncul FYP kayak nasihat-nasihat gitu kan ya. Saat itu juga AH itu menunjukkan nasihat tentang ketaatan istri kepada suami. Namun ya istrinya NC menjawab dengan nada yang cukup keras atau tinggi. Seketika tersangka AH itu cukup emosi dengan sikap istrinya yang membentaknya. Tersangka saat itu juga berpikiran bahwa istrinya itu berselingkuh dengan laki-laki lain. Terus setelah itu, tersangka saat itu spontan menampar istrinya di pipi kanan dan juga kiri berkali-kali dengan cukup keras. Hingga badan korban saat itu mundur ke belakang dan tidak menyadari bahwa di belakang ada tembok. Akhirnya ya kepala istrinya itu terbentur tembok dan meninggal dunia. Jujur di sini sebenarnya kalau dari sudut pandangku itu agak aneh ya. Emang ada ya terbentur terus langsung meninggal gitu kan ya. Ini aku nggak tahu ya, ini aku orang awam aja gitu kan, nggak ngerti gini-ginian. Ya mungkin apa gara-gara ditampar berkali-kali itu ya yang membuat istrinya itu meninggal gitu ya, bisa jadi kan ya. Tapi ya coba yang pernah ditampar pacarnya mungkin bisa komentar di bawah ini gimana rasanya menurut kalian, silahkan komentar. Dalam kasus ini ya, AH itu dijerat dengan pasal 44 ayat 3 dan 2 Undang-Undang Dasar nomor 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 45 juta rupiah. Terus lagi ya, pelaku itu juga dijerat dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada. Dan pesan yang bisa diambil dari kasus ini adalah pertama ya mungkin sudah jelas ya, bahwa mau gimana pun emosinya seorang laki-laki, kalau bisa sih jangan kasar ya. Sumpah jangan kasar. Karena mau sekuat apapun perempuan menurutku ya tetap kalah sama tenaga kita sebagai laki-laki. Jadi ya buat kalian para cowok-cowok yang kasar atau toksik sama pacarnya gitu, kalian pengecut banget dan tolol gitu aja lah. Terserah setuju nggak setuju itu urusanmu gitu. Tapi aku tetap beranggapan keras atau kasar dengan perempuan itu adalah hal yang sangat salah. Ya mungkin ada jalan keluar lain lah selain kekerasan gitu. Kasus kedua ini sih kayaknya bener-bener harus dijaga sih ya. Ada seorang pria bernama Darmiji, umurnya 40 tahun yang menghabisi temannya sesama petani sawit.
bernama Ardiansa berumur 53 tahun. Kasus ini tuh terjadi di daerah Payakabung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 8.30 siang. Pelaku itu menghabisi temannya karena merasa cemburu gara-gara temannya itu sering mengirimi pesan kepada istrinya melalui TikTok. Terus kenapa bisa sampai seperti itu? Ternyata ketika polisi menginterogasi pelaku tuh bilang bahwa korban itu sering banget ngechat istrinya di TikTok. Bahkan kalau misalkan istrinya itu nggak bales, korban itu marah ke istrinya. Dan dari sinilah ya pelaku itu tersulut emosi dan berencana ingin menghabisi korban. Peristiwa berdarah itu terjadi di perkebunan sawit. Tersangka itu datang dengan membawa golok dan menemui korban untuk melabrak perilaku dari korbannya. Mereka itu sebelumnya adu mulut hingga akhirnya pelaku itu merasa jengkel dan membacok korban hingga korban mengalami luka yang sangat serius di bagian kepala, leher, dan juga tangannya. Dalam keadaan yang penuh banyak darah itu ya, korban itu sempat dibawa ke rumah sakit atau RSUD di Indralaya. Namun naasnya korban meninggal dunia ketika mau dirujuk ke RS Palembang. Setelah itu ya pelaku ditangkap setelah beberapa jam dari kejadian itu. Polisi itu berharap setelah kejadian ini tidak ada aksi balas dendam dari pihak keluarga. Karena ya kasus ini bisa diselesaikan secara terbuka tanpa kekerasan. Ya mungkin agar tidak terjadi korban lagi dan makin panjang nanti urusannya gitu kan ya. Dan yang bisa diambil dari kasus ini ya mungkin bisa jaga istri kalian juga gitu kan. Gimana cara istri kalian menanggapi orang-orang yang ngechat di TikTok atau dimanapun gitu kan. Yang ketiga ini menurutku sangat brutal di antara dua yang tadi ya. Ada seorang pria bernama Ali Nasar Abu Labu. Dia itu berusia 29 tahun dan dituduh menembak istri dan juga temannya. Peristiwa penembakan ini terjadi di lantai 35 sebuah apartemen mewah di San Diego, California. Kedua korban diidentifikasi bernama Anna Abu Laban 29 tahun dan Rayburn Baron 28 tahun. Pria berusia 29 tahun itu menuduh pasangan itu berselingkuh. Sebelumnya, Anna meminta Ali untuk mengakhiri pernikahan dan meninggalkan apartemen mereka pada 18 Oktober. Terus setelah itu, Ali itu merasa curiga dengan sikap Anna yang seperti itu. Akhirnya ya setelah permintaan Anna tersebut, Ali mengiyakan, tapi Ali masih memantau gerak-gerik dari si Anna. Menurut jaksa, Ali itu diduga merusak rumah itu dan dia sengaja memasang aplikasi di iPad putrinya yang memungkinkan ya untuk memantau aktivitas istrinya di dalam apartemen tersebut. Saat itu juga, Ali itu mendengar istrinya sedang bersama pria lain yaitu Rayburn Baron. Ali kemudian dengan emosinya, dia itu membawa pistol dan datang ke apartemen istrinya. Dan dia menembak Baron sebanyak 3 kali di leher, pipi, dan di bagian belakang kepalanya dari jarak dekat. Setelah itu, Ali mendatangi istrinya dan menembakkan 1 peluru ke dahi istrinya dari jarak dekat. Ini sih kayak film-film mafia gak sih gitu kan. Kalau menurutku sih kayak film-film mafia gitu kan ya. Pasangan tersebut akhirnya ditemukan tewas di ruang tamu. Dan Ali pun akhirnya ditangkap polisi dan menjalani dakwah hukuman yang sesuai dengan undang-undang negaranya. Di sini sebenarnya yang aku pikirkan adalah anaknya. Mereka ini kan punya anak usianya 5 tahun. Gimana gitu kan perasaan anaknya ditinggal kedua orang tuanya. Nggak kebayang sih sedihnya kayak gimana gitu. Kalau kita mau mengenal sedikit sosok Ali ini ya, dia itu sebenarnya mempunyai latar belakang sebagai salah satu bintang TikTok atau seleb TikTok yang mempunyai 1 juta followers atau pengikut. Ini anjir, ini banyak banget sih 1 juta ya. Jadi dia tuh pasti dikenal banget loh ya. Dia itu dikenal dengan konten-kontennya yang komedi atau hiburan. Di sosial media, dia itu sama sekali nggak mencerminkan bahwa dia akan melakukan hal yang sangat keji itu. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya manusia, kita nggak ngerti karakter aslinya seperti apa. Namanya juga media sosial gitu kan. Dan itu adalah ketiga pembunuhan yang didasari oleh TikTok gitu. Ya aku bolak-balik bilang bahwa media sosial TikTok itu sangat berpengaruh banget. Apalagi di era sekarang itu kita harus benar-benar bisa menyaring konten-konten mana yang hoax, mana yang AI, mana yang apa gitu kan ya. Kalian harus cerdas-cerdas gitu Rek. Jangan mau dibohongin oleh TikTok atau AI atau apapun itulah. Apalagi sekarang juga banyak banget berita-berita tentang presiden yang katanya ini, katanya itu, dan itu nggak jelas kebenarannya gitu. Ya itu sih memang minusnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kan tingkat bacanya emang rendah banget gitu.
Jadinya ya susah kalau misalkan kita ngomong sama orang seperti itu. Mau jelasin sampai gimana pun ya tetap salah gitu. Karena mereka nggak mendengarkan sampai habis gitu. Tahu judulnya apa gitu langsung dikomentar, langsung dikritik. Padahal mereka nggak tahu bahwa yang ada di videonya itu bukan seperti itu isinya gitu loh. Ya gimana ya, susah mau ngomongin orang-orang yang angel diajak diskusi gitu kan. Tapi sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus ya. Dan aku mohon maaf kalau misalkan omonganku rada belibet, rada nge-lag, gak jelas gitu. Aku mohon maaf. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Jangan lupa kalian subscribe dan juga tekan tombol loncengnya kalau misalkan kalian ingin dapat notif dari aku. Sekali lagi sepurane nek misalkan ono suara arek bengok-bengok di sebelah rek. Karena di sebelah lagi asik main gaplek, main Uno. Jadi ini yo kadang-kadang nek bengok-bengok krungu sampai hari ini. Jadi mohon maaf kalau misalkan kalian mendengar suara jeritan-jeritan mereka. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus dan sampai jumpa lagi di El Kasus berita selanjutnya. Bye bye. Akhirnya mari rek.